Oke, kembali lagi bersamaku. Dan saya adalah kreator dari Stargaze Rebel Kingdom. Dan sekarang kita akan nge-reaction betapa pedihnya nasib Jepang terhadap nasib Jepang ketika diserang brutal Amerika. Weh, nah ini nih jadi hiburan gue nih. Ya, tahu kan nih ya, di animasi ya, di Stargaze Rebel, di animasinya, di animasi yang gue bikin ya, yang biasa sering gue upload di Instagram. Ya. Nah itu kan ini ya, Amerika itu adalah Stargazerman alias gua dan Jepang adalah Levi. Ya. Jadi ini ibaratnya kayak pedihnya nasib Levi ketika diserang oleh gua alias diserang oleh Stargazerman. Ya, gitu. Gitu ya. Ayo kita mulai. Ush. Halo sahabat movie, kembali lagi bersama Gray Movie. Kali ini kita kembali membahas sebuah film rilisan tahun 2011 yang berjudul Oba the Last Samurai. Film ini diproduksi di Jepang dan diangkat dari kisah nyata seorang kapten bernama Sakai Oba beserta 47 tentaranya yang masih bertahan hidup di Pulau Saipan. Dan juga mereka harus bersembunyi di dalam hutan selama 512 hari pada akhir Perang Dunia Kedua. Nah, sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Bagi kalian yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan kalian untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film dibuka pada tanggal 15 Juni tahun 1944 dan sebuah narasi yang berisi bahwa militer Amerika menduduki Pulau Saipan dan Mariana Utara. Di bawah kekuasaan Jepang, Saipan ditinggali lebih dari 20.000 penduduk dan merupakan garis pertahanan Jepang di kawasan Asia Pasifik. Dan pulau ini juga dijaga oleh 30.000 tentara Kekaisaran Jepang. Lebih dari 70.000 tentara Amerika menyerbu Saipan dengan senjata perang canggihnya sehingga membuat tentara Jepang bertekuk lutut. Dalam pertempuran itu, hampir seluruh pasukan Jepang tewas, sementara sebagian kecil tentara yang selamat bersembunyi di Gunung Tapuchau. Selama penyerangan yang dilakukan oleh tentara Amerika, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang mengalami kekalahan total di perairan Mariana. Sedangkan para prajurit Angkatan Darat yang berada di Pulau Saipan tidak mengetahui kabar tersebut. Hingga Kekaisaran memutuskan untuk meninggalkan pertahanan di Saipan. Namun, pasukan berani mati tentara Jepang masih melanjutkan pertempuran mereka. Setelah berakhirnya pertempuran, warga sipil yang dominannya orang Jepang dikumpulkan di kamp tawanan di bawah pengawasan ketat prajurit Amerika. Di sana ada Kapten Louis, ia merupakan salah satu prajurit yang pernah tinggal di Jepang selama 2 tahun, sehingga ia dengan pasif bisa berbahasa Jepang. Sementara itu, di Gunung Tapuchau, pasukan Jepang yang selamat belum menyerah.
mereka menyusun rencana untuk melancarkan serangan terakhir mereka di Matanza. Tanpa mereka ketahui, sebenarnya Kekaisaran Jepang telah menarik mundur pertahanan mereka. Kapten Oba memberitahu hanya prajurit yang sehat saja yang diizinkan untuk ikut berperang, sedangkan prajurit yang masih terluka memilih mengakhiri hidupnya daripada ditangkap oleh pasukan Amerika. Waduh, oke, nggak apa-apa. Di markas tentara Amerika, Kolonel Polar meminta bantuan Kapten Lewis untuk memahami sikap prajurit Jepang yang suka bunuh diri. Menurut Kapten Lewis, tindakan prajurit Jepang itu dikarenakan kesetiaan mereka pada Kekaisaran Jepang. Sehingga daripada menjadi tawanan dan dipaksa membantu musuh, mereka lebih memilih untuk bunuh diri. Keesokan harinya, pemburuan tentara Jepang dilakukan dari kaki gunung Tapuchau. Lalu kamera memperlihatkan satu keluarga yang sedang bersembunyi di dalam goa. Dan saat itu pula, tentara Amerika masih terus menyisir ke dalam hutan sehingga tentara Amerika menemukan goa itu. Mereka membunuh semua prajurit Jepang yang ada di sana dan mengebom goa itu tanpa mereka ketahui di dalamnya ada warga sipil. Ya ampun woi. Tapi gak apa-apa. Ledakannya. Seorang wanita yang selamat bernama Chaiko Ono berniat membunuh tentara Amerika yang mulai menjauh. Namun ternyata senjata ia pegang tidak memiliki peluru. Kini Chaiko merasa dendam terhadap tentara Amerika yang sudah membunuh keluarganya. Gak apa-apa, biarin. Sementara itu, di tempat Kapten Oba, pemimpinnya masih berharap bantuan dari Angkatan Laut Jepang agar mereka dapat kembali melakukan serangan. Di sisi lain juga, di dalam salah satu goa, mereka sedang mengadakan acara bunuh diri massal bagi prajurit yang sudah lanjut usia. Pada tanggal 7 Juli 1944, tentara Jepang yang tersisa bersiap di dekat pantai barat Pulau Saipan untuk melakukan serangan terakhir. Sedangkan pasukan Amerika tidak menyadari pergerakan cepat pasukan Jepang. Sehingga saat pergantian jaga pagi, tiba-tiba mereka digujudkan dengan serangan tentara Jepang. Serang. Alamak, mereka langsung. Salah satu seorang tentara Amerika memberitahu markas pusat untuk mengirim bala bantuan. Dari dalam lubang, pasukan Amerika berusaha bertahan dari serangan berani mati tentara Jepang. Akhir dari pertempuran itu, pasukan Jepang kembali mengalami kekalahan dan pertempuran itu dikenal sebagai serangan Banjai. Lebih dari 4.000 pasukan Jepang dan hampir 2.000 pasukan Amerika gugur hanya dalam kurun waktu 2 jam. Sementara itu, ternyata Kapten Oba selamat dari pertempuran. Ia berpura-pura mati di saat tentara Amerika menyisir area pertempuran. Setelah tentara Amerika menjauh, 4 pasukan Jepang yang selamat menemukan Kapten Oba yang berpura-pura mati. Di markas pasukan Amerika, Kolonel Polar bersama Kapten Lewis dan Sersan Trouble merencanakan misi menggempur prajurit Jepang yang sudah terdesak di Pulau Tapuchau. Tapi Lewis mengajukan dirinya untuk mencoba bernegosiasi dengan prajurit Jepang yang tersisa agar mereka mau menyerah. Di tempat lain, Kapten Oba dan prajuritnya sedang melintasi sebuah desa yang sudah hancur. Dan di rumah itu, Kapten Oba menemukan bayi mungil yang masih hidup.
Karena tidak mungkin membawa bayi itu, ia pun membuat tanda di depan rumah untuk memberi tanda bahwa masih ada orang yang selamat. Saat rombongan Kapten Lewis menyisir desa, ia pun melihat dan memahami tanda yang dibuat oleh Kapten Oba dan menyelamatkan bayi mungil itu. Let's make sure we get this little guy some help, huh? Singkat cerita, Kapten Oba pun sampai di dalam hutan. Ia bertemu dengan beberapa bawahannya yang juga selamat dari pertempuran, yaitu Bito dan Toshio. Lalu Kapten Oba memerintahkan pasukannya untuk membuat jebakan di jalan menuju gunung karena mereka tahu tentara Amerika akan mengejar mereka. Benar saja, ternyata tentara Amerika masih terus menyisir area sampai ke dalam hutan. Namun mereka menyadari bahwa ada jebakan tentara Jepang, sehingga mereka melanjutkan penyisiran dari rute yang berbeda. Pasukan Amerika ternyata memakan umpan tentara Jepang, sehingga mereka terjebak di tempat terbuka sebelum diserang oleh pasukan Kapten Oba. Walaupun baku tembak terjadi, pasukan Kapten Oba tetap kewalahan menghadapi tentara Amerika, sehingga tentara Jepang memilih mundur saat kabut menyelimuti area. Setelah itu, Kapten Oba masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan, dan di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang warga bernama Kajuo. Kajuo membawanya ke persembunyian warga yang selamat, termasuk Cheiko yang ternyata seorang perawat. Sekitar 200 warga menetap di kamp persembunyian tersebut. Di situ juga terdapat beberapa prajurit yang dipimpin oleh Letnan Kinbara dan Nagata. Kapten Oba pun menjadikan kamp itu sebagai salah satu markas militernya. Namun, saat Kapten Oba dan yang lain melakukan patroli, sebuah pesawat pengebom Amerika menemukan persembunyian mereka lalu mengebomnya. Oke. Mantap. Kini markas itu sudah hancur lebur, banyak memakan korban sehingga Cheiko sampai kehabisan obat atas tragedi ini. Singkat cerita, setelah evakuasi selesai, kini tersisa 100 prajurit dan 86 warga sipil. Mereka akan dipimpin oleh Kapten Oba dan mendirikan markas baru di beberapa titik. Setelah camp selesai dibangun, mereka kembali mengatur rencana berikutnya untuk bergerilya. Kita diperlihatkan Oriuchi sedang mengajari Cheiko menembak sebelum Kapten Oba dan Toshio datang. Cheiko yang belum mengerti cara menembak tiba-tiba tanpa sengaja menarik pelatuknya dan hampir mengenai mereka. Weh, Suatu hari, Kanbara yang sedang patroli melihat tentara Amerika sudah mendekati markas mereka. Ia melaporkan kepada Kapten Oba dan segera pindah ke markas yang lain. Keesokan harinya, pasukan Lewis sudah tiba di markas Kapten Oba yang sudah kosong. Seorang prajurit menemukan sebuah genangan air bersih, namun saat mengisi botol minumnya, tiba-tiba sebuah ledakan menghantamnya, sehingga banyak prajurit yang terluka parah dan tewas. Atas kejadian itu, Kolonel Polar mengumpulkan para bawahannya untuk memberitahu bahwa pemerintah pusat sudah menegur mereka. Itu disebabkan karena 4 bulan kemenangan Amerika diumumkan, masih saja ada perlawanan dari tentara Jepang. I'm hearing some kind of nonsense that all enemy hostilities have ceased on this island. About a Japanese officer who thinks he's too smart to be caught. Kini ribuan tentara Amerika ditugaskan melintasi lebar gunung dan berburu tentara Jepang dari selatan ke utara. Ternyata aksi tentara Amerika itu diketahui oleh pasukan Kapten Oba. Mereka pun menyembunyikan warga sipil di gua-gua sepanjang tebing sisi timur Gunung Tapuchau, karena di sana banyak pohon-pohon besar yang menyamarkannya. Namun saat evakuasi berlangsung, beberapa lansia tidak mampu menaikinya dan memilih menetap di dalam kamp. Kini tibalah pasukan Amerika melintasi sepanjang tebing.
Tanpa mereka ketahui, ternyata di atas mereka prajurit Jepang dan warga sipil sedang bersembunyi. Di saat tentara Amerika beristirahat, tiba-tiba pasukan Horiuchi menyergap dan menembaki mereka sehingga baku tembak pun tak terelakkan. Alamak. Namun dikarenakan jumlah pasukan Jepang tidak seimbang, mereka lagi-lagi memilih untuk mundur. Pemburuan ini dapat dikatakan gagal karena tentara Amerika hanya bisa menangkap 5 warga sipil dan membunuh 3 tentara Jepang, sehingga Kolonel Polar marah besar kepada Lewis dan pasukannya. Ditambah lagi ketika ia mendengar bahwa serangan itu membuat 11 prajurit Amerika tewas di pertempuran. Setelah itu, Lewis mendatangi salah satu warga yang tertangkap. Dari wanita Jepang itu, Lewis mengetahui bahwa Kapten Oba dikenal sebagai si rubah yang memiliki kecerdasan menyusun strategi perangnya. Keesokan harinya, pergantian kepemimpinan pun dilakukan. Kolonel Polar akan dipulangkan ke Amerika. Dan sebelum pergi, Lewis memberitahunya tentang Kapten Oba. Kapten Sakai Oba merupakan infanteri ke-18 pasukan kekaisaran yang mereka sebut dengan Sang Rubah. Captain Sakai Oba. Fox. Sore harinya, pengganti Kolonel Polar bernama Kolonel Wessinger datang ke markas. Kolonel Wessinger jauh lebih ramah dibandingkan Kolonel Polar. Ia juga menyetujui rencana Lewis untuk melakukan pendekatan dalam melawan pasukan Kapten Oba. Right now, you pursue that course of action. Thank you, sir. Singkat cerita, kita diperlihatkan sebuah pesawat Amerika menyebarkan selembaran yang dibuat oleh Lewis, yang dimana isinya ajakan untuk mengakhiri perang dan sebuah gambar kota di Jepang, tepatnya di kota Tokyo, yang sudah rata dengan tanah. Untuk memastikan selembaran itu, Kapten Oba pun pergi ke kamp tahanan Amerika untuk mencari informasi selanjutnya. Di sana ia diberitahu oleh Matoki bahwa pesawat pengebom Amerika setiap hari mengebom kepulauan Jepang. Setelah itu, ia didatangi oleh seseorang yang bernama Baba, yang ternyata kedua anaknya berada di rombongan Kapten Oba. Baba meminta Kapten Oba untuk menjaga kedua anaknya itu. Saat ia ingin pergi dari sana, di luar pagar ia melihat pesawat pengebom Amerika baru saja lepas landas menuju kepulauan Jepang. Di pagi harinya, di ruangan Kolonel Wessinger, Baba dan Motoki mengajukan diri naik ke gunung untuk memujuk pasukan Kapten Oba untuk menyerah. Singkat cerita, siang harinya Baba dan Motoki telah tiba di markas Kapten Oba. Di sana Baba menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Namun prajurit yang lain malah merundungnya. Dia dicap sebagai pengkhianat oleh Horiuchi dan diusir dari sana. Malam harinya, karena Cheiko sudah kehabisan obat-obat, ia pun pergi ke kamp Amerika bersama Horiuchi untuk mencuri obat-obatan. Di sana Horiuchi tak sengaja melihat Motoki pergi ke suatu tempat bersama tentara Amerika. Ternyata, tentara Amerika masih berbaik hati membiarkan Motoki menyerahkan sebuah tas yang berisi makanan kepada Kapten Oba. Motoki juga meminta untuk mempertimbangkan lagi tentang penyerahan pasukan tentara Jepang. Namun sebelum Kapten Oba menjawab, tiba-tiba Horiuchi menembaki para tentara Amerika. Hingga terjadilah baku tembak di dalam camp.
Pasukan Kapten Oba yang berada di luar pagar memilih untuk mundur dan melihat Horiuchi tewas di tempat. Setelah kejadian malam itu dan tidak ada obat-obatan serta menipisnya bahan makanan, Kapten Oba memutuskan untuk mengirim warga sipil ke kamp tawanan Amerika. Akhirnya warga sipil turun gunung dengan pimpinan Kajao yang membawa bendera putih. Sementara itu, Cheiko yang masih selamat sedang dirawat di kamp tawanan. Dia melihat perilaku Amerika tidak sekeji yang ia bayangkan selama ini. Singkat cerita, Jepang telah menyerah tanpa syarat dalam Perang Dunia Kedua. Kaisar Hirohito sendiri yang mengumumkannya, termasuk di kamp Pulau Saipan dan meminta seluruh pasukan dan pengikutnya untuk menyerah. Di waktu yang sama, Nagato yang baru mengintai kamp tawanan kembali dengan kabar tentang kebenaran kekalahan Jepang, di mana Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur lebur. Tentu saja kabar itu membuat pasukan Kapten Oba tertunduk lemas. Walaupun begitu, Kapten Oba dan pasukannya masih memilih untuk tetap tinggal di gunung. Setelah 3 bulan pasca kekalahan Jepang, pasukan Kapten Oba dilanda kelaparan, hingga salah satu pasukannya hampir memutuskan untuk bunuh diri. Kapten Oba yang melihat itu membuat hatinya bergetar tak berdaya. Sementara itu, di markas Amerika, Wessinger mendapatkan kabar bahwa Kapten Oba ingin bertemu dengan perwakilan Amerika dan dia pun mengutuskan Kapten Lewis. Akhirnya, dengan ditemani Motoki, Lewis pun bertemu dengan Kapten Oba. Dalam pembicaraan itu, Oba menginginkan Hiranki atasannya yang memerintahkan mereka untuk menyerah karena dalam ketentaraan Jepang, perintah atasan adalah mutlak. Namun, dalam pembicaraan itu, tiba-tiba Motoki ditembak oleh Toshio yang diam-diam membuntuti Kapten Oba. Hal ini dilakukannya karena Toshio menganggap Kapten Oba sebagai pengkhianat. Singkat cerita, keinginan Kapten Oba dikabulkan dengan dikirimkan surat perintah untuk menyerah dari markas besar kekaisaran atas nama besar Mayor Jenderal Omaha Kiono. Di hadapan semua pasukan, Kinbara membacakan surat itu yang menyuruh mereka untuk meletakkan senjata kepada Kolonel Hakuak. Setelah itu, Kapten Oba menyatakan kebanggaan dan kehormatannya yang telah berjuang dengan mereka dan tidak perlu merasa malu untuk menyerah dan meminta mereka untuk hidup lebih baik di masa depan. Akhirnya, pada tanggal 1 Desember 1945, pasukan Kapten Oba bersiap untuk turun gunung. Mereka melakukan penghormatan terakhir untuk rekan-rekan yang telah gugur. Kini, pasukan Kapten Oba pun turun dari gunung menuju markas Amerika sambil menyanyikan lagu infanteri Jepang. Sementara itu, di markas Amerika, mereka sudah bersiap menerima kedatangan pasukan Kapten Oba. Prosesi penyerahan pasukan Kapten Oba pun dimulai hingga secara resmi Oba memberikan samurainya kepada Kolonel Hakuak yang menandakan ia dan pasukannya telah menyerah. On December 1st, 1945, and his army of 47. Setelah itu, Kapten Oba dan pasukannya dikirim ke kamp tawanan. Di dalam perjalanan, Lewis menyatakan kekagumannya pada kepemimpinan Kapten Oba terhadap prajurit dan warga sipil. Kemudian di kamp tawanan, Oba kembali bertemu dengan Cheiko dan bayi yang dulu pernah diselamatkan. Dan film pun selesai. Wesh. Oke, sampai di sini dulu videonya guys ya.